lagi di channel saya dan saya harapkan kalian semua sehat walafiat dan juga bisa menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang hardware atau komponen apa aja yang support pada Linux. Karena memang ini adalah pertanyaan dari beberapa teman saya yang sebelumnya mulai migrasi dari Windows ke Linux dan banyak yang menanyakan komponen atau hardware apa aja yang disupport oleh Linux. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama yaitu prosesor. Kalau untuk prosesor ini saya bisa jamin bahwa nggak hampir sih, semua prosesor support dengan Linux, baik itu yang seri terbaru AM5 dan AM4 untuk AMD serta generasi 14 dan 13 untuk Intel. Ini semua jalan di Linux dengan normal dan beberapa fiturnya juga jalan. Ada fitur kayak npm, kita nggak pakai itu untuk yang di Intel yang terbaru. Tapi untuk performance atau kemampuan juga menurut saya juga lancar dan nggak makan resource banyak serta nggak ada istilahnya nggak ada drama lah untuk nggak detect atau yang lain sebagainya. Dan semua core juga jalan normal. Nah, untuk yang sedikit eh, problem atau utama adalah di prosesor yang 32 bit. Benar, Linux ada yang support untuk 32 bit. Tapi hati-hati, semua aplikasi yang Linux yang terbaru sekarang menggunakan sistem 64. Jadi, walaupun kalian bisa menginstal Linux yang 32 bit, namun untuk beberapa aplikasi dia nggak jalan. Karena apa? Karena memang dia sudah menggunakan 64 bit untuk sistemnya. Jadi aplikasi yang kalian coba install di 32 bit kayak Body atau beberapa distro Linux yang masih support 32 itu nantinya akan bakal sangat lambat untuk update-nya. Karena memang untuk aplikasi yang terbaru sudah nggak support dengan 32 bit. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Namun kalau kalian hanya menggunakan fitur utama dari Linux-nya yaitu mungkin bash atau mungkin hanya untuk share folder atau NAS, itu 32 bit juga support. Dan terbaru ini adalah ARM, bukan ARM IT, ya, itu nama channel saya. Nah, ini ARM atau arsitektur ARM yang biasanya dipakai di Android dan juga Raspberry Pi dan lain sebagainya. Itu support Linux dan nggak tahu juga dan beberapa aplikasi yang setelah tes itu juga jalan dengan normal. Walaupun saya nggak tahu dia itu nampak beneran atau beneran untuk aplikasi ARM atau dia nampak dan di di convert atau ada layer sendiri kayak Wine atau punyanya Apple. Tapi yang jelas untuk ARM masih aman. Untuk 64 bit seperti prosesor-prosesor pada umumnya itu juga aman. Yang kalian harus perhatikan adalah yang 32 bit. Jadi itu untuk prosesor. Sedangkan untuk motherboard dan lainnya sama aja. Kalian bisa cek di user manualnya. Tapi umumnya jalan semua kok. Maksudnya USB terus yang lain-lainnya juga jalan. Mungkin RGB-nya itu cuman beberapa seperti yang RGB Lightning atau yang lainnya itu juga harus kalian perhatikan juga karena di software di bawaannya belum tentu bukan belum tentu pasti tidak support dengan Linux. Jadi harap hati-hati untuk yang motherboard yang main club clip gitu. Oke, dari motherboard mungkin RAM juga aman, nggak ada masalah. RAM semua jalan, dia tergantung motherboardnya, bukan OS-nya. Hard disk juga sama, dia pasti detect semua. Kita lanjut aja langsung ke uh, aksesoris atau hardware tambahan. Contoh aja mungkin kayak USB to HDMI, USB itu apalah sembarang atau konverter-konverter atau yang multi kayak hub ini. Nah, ah, ini saya nggak promosi loh ya. Cuman ini saya tunjukkan aja brand-brand yang 100% support dengan Linux dan saya juga pakai. Tapi
sekali lagi ini nggak endorse, nggak berarti nggak promosi lah. Saya hanya nunjukin aja seperti Ugreen ini, dan pasti dia support dengan Linux. Di dalam deskripsinya juga dia menjelaskan dia support apa aja kompatibilitasnya. Jadi di sini ada Chromebook, server, SPS, bahkan Steam Deck dia support juga. Otomatis di Linux juga support. Dan ini sudah bertahun-tahun saya pakai ini semenjak saya pindah dari Windows ke Linux. Dan ini benar-benar jalan lah, jalan dengan normal dan tanpa masalah. Dan merek kedua yang barusan juga saya coba untuk 2-3 tahun terakhir ini yaitu Orico. Benar, ini Orico, ini benar-benar mengejutkan karena dulu memang saya katanya dulu ya kita aneh, Biar nggak support sih tapi sekarang udah support. Kayak ini yang sering saya beli apa? Yang saya pakai adalah dockingnya, dia langsung detect juga di Linux dan nggak ada masalah, maksudnya nggak ada drama untuk error atau nggak terdeteksi, dia benar-benar terdeteksi dan aman. Jadi untuk dua merek ini saya rekomendasikan, nah, dan pasti sudah saya uji coba juga dan jalan. Oke, selanjutnya mungkin yang paling simpel yaitu flash disk. Ini juga sudah saya coba hampir semua merek. Mungkin merek-merek yang kayak Basiki ini kayak belum belum saya coba, jadi saya belum berani ngomong. Tapi untuk SanDisk, terus Vigen, terus mana lagi? Kingston, Kioxia ini juga sudah, dan beberapa merek lainnya ini sudah saya coba dan normal. Dia juga bisa terdeteksi, kita bisa format, kita bisa isi data, kita bisa uh, hapus data juga, baca juga langsung dari flash disk juga bisa. Jadi untuk beberapa flash disk ini sudah saya rasa aman lah, jadi nggak perlu khawatir untuk flash disk. Cuman beberapa merek yang saya tadi sebutkan yang ini, yang mana tadi? Doran ini belum saya coba. Lexar ini sudah saya coba juga, punya teman dan jalan. Basike ini belum saya coba. Tapi mungkin sudah bisa lah, karena dia hanya cuma storage dan masih pakai USB 3. Jadi masih apa ya? Saya rasa sih masih aman untuk flash disk. Jadi aman lah untuk flash disk. Oke, selanjutnya itu hard disk eksternal yang juga sering ditanyakan teman saya. Oke, untuk hard disk eksternal ini hampir semua support kecuali ini eksternal disk enclosure ini hati-hati. Selain merek yang dua saya sebutkan tadi yaitu Orico dan Ugreen, itu saya mengalami kesulitan untuk membaca hard disk yang memakai enclosure, contoh aja Tafware ini. Saya benar-benar kesulitan dan dia jujur nggak terdeteksi di Linux. Jadi kalian harus hati-hati untuk yang ini enclosure. Jadi untuk merek Orico dan Ugreen ini tergolong masih aman. Dia juga punya enclosure, jadi saya sarankan kalau masih ragu, kalian bisa pakai dua merek yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk harddisk, mulai Toshiba, Seagate, dan WD itu aman. Bisa langsung terdeteksi, nggak ada masalah. Yang saya sarankan untuk hati-hati adalah enclosure yang mereknya bukan Ugreen atau uh, Orico. Itu yang pernah saya alami dan saya sempat kebingungan gimana caranya ini kok bisa nggak baca ini. Oke, selanjutnya adalah untuk mungkin keyboard, mouse dan gamepad ini saya jadikan satu pembicaraan atau satu topik aja. Jadi di sini untuk keyboard, mouse dan gamepad ini hampir bisa saya katakan lancar semua. Dari untuk gamepad ini mungkin merek Logitech ini yang paling aman. Jadi kalian untuk gamepad kalian bisa pilih untuk Logitech untuk amannya. Untuk merek-merek lain saya sudah coba beberapa, minjem punya teman jadi aman. Yaitu mereknya adalah ini Rexus. Ini saya nggak bilang buruk atau jelek, tapi di Linux dia nggak support. Jadi dia nggak terdeteksi untuk yang ini Rexus ini. Tapi mungkin ini pengalaman saya aja.
Nah, kalau kalian sudah nyoba dan sukses, mungkin bisa share. Jadi saya juga tahu apa kelemahan saya atau apa ada konfigurasi apa yang perlu saya konfigurasi agar eh, joystick atau gamepad ini bisa terdeteksi. Karena jujur ini sudah saya coba dan dia nggak terdeteksi sama sekali. Dan untuk Logitech sendiri itu aman, dia langsung nggak perlu apa konfigurasi macam sana sini, dia langsung terdeteksi. Hanya untuk saya maaf. Sorry, sorry, sorry. Yang aman dan nggak ada konfigurasi aneh-aneh itu ya ini seri F310. Ini yang paling aman. Sedangkan untuk yang seri F710 ini kalian harus install driver untuk di Manjaro, yaitu gamepad apa itu namanya karena dia wireless. Jadi perlu konfigurasi sedikit lah. Tapi habis itu lancar, sama keduanya langsung lancar. Untuk wheel atau ini saya nggak bisa ngomong karena memang saya nggak beli dan saya nggak seneng untuk game balapan. Jadi mohon maaf. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah pengalaman menggunakan wheel di OS Linux, bisa share di kolom komentar. Terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya adalah keyboard dan mouse ini juga sudah saya coba untuk beberapa. Untuk merek-merek standar yang untuk USB itu bisa aman, maksudnya nggak ada masalah. Semua keyboard bisa terdeteksi dan bisa dipakai. Bahkan untuk mechanical, saya sudah coba di dua seri, yaitu FG ini dan juga Fantech. Ini saya cek dan saya coba lancar dan semua tombol makronya juga langsung terdeteksi. Jadi apa ya ibaratnya? Aman lah. Kemudian untuk mouse ini bisa saya bilang hampir semua mouse terdeteksi dan aman dipakai. Mau itu merek Logitech, terus Rapo, Robot dan lain sebagainya. Saya cek aman, mau yang pakai wireless atau baik wireless maupun kabel. Kecuali yang dia Bluetooth. Kalau wirelessnya dia ada dongle-nya, dia aman. Tapi kalau untuk Bluetooth, sedikit ada konfigurasi tambahan lah. Dia bisa terdeteksi, cuman dia kadang agak rancuh untuk beberapa kliknya. Contoh aja ya, ambil aja mungkin tombol ini agak aneh, tombol plusnya ini juga agak aneh, dan juga beberapa makronya itu nggak jalan, tapi untuk fungsi utamanya dia jalan. Nah, kalau kalian memang niat untuk menjalankan fungsi makronya di mouse, kalian bisa cek di forumnya untuk Manjaro, Ubuntu atau distro yang lain pasti ada yang nge-share cara konfigurasinya. Ya, kalau ada sih. Tadi make dan dia nge-share pasti ada. Tapi selebihnya untuk mouse aman-aman aja, nggak ada masalah. Keyboard juga nggak ada masalah. Untuk joystick atau gamepad, saya cuman masalah di Rexus dan ada merek nggak saya kenal, saya lupa itu punya teman saya juga. Dia juga nggak bisa terdeteksi, nggak tahu kenapa. Oke, selanjutnya kita langsung bicarakan di laptop. Oke, ini sedikit kita keluar dulu. Kita kembali lagi ke komponen utama yaitu laptop. Nah, di sini jika laptop kalian yang kalian gunakan itu hanya menggunakan satu atau ibaratnya kayak contoh aja ini, satu graphic card atau satu GPU yaitu onboard itu pasti aman. Mau AMD, mau Intel, semua aman. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau kalian nyoba yang dual GPU. Karena kan musimnya sekarang untuk laptop gaming kan dual dual GPU ya. Jadi kalau apa untuk kebutuhan sehari-hari, browsing dan lain sebagainya pakai yang on board. Tapi kalau ya mau yang gaming pakai yang GPU tambahan atau eksternal GPU. Nah, di sini Linux ada beberapa kelemahan yang saya rasakan. Nah, kalau seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kalau kalian menggunakan sistem yang ini aja, satu mana ya grafik, satu grafik card aja, yaitu mungkin onboard aja, seperti kasusnya Asus Vivo ini,
Ini aman, nggak usah khawatir. Pasti terdeteksi dan dia berjalan dengan lancar dan normal, bahkan optimal kalau saya bilang. Saya sudah coba yang di video saya sebelumnya, yaitu yang apa SP dengan prosesor Ryzen 5500U, itu lancar banget, aman. Yang jadi sedikit tambahan yaitu jika kalian pakai yang dual seperti ini. Biasanya di laptop-laptop gaming, jadi ada Intelnya, jadi kalau kalian ada grafiknya, dia ada GeForce RTX 4050 dan juga ada punyanya Intelnya dia sendiri. Jadi dari prosesornya dia ada graphic cardnya, di sini juga dia punya RTX. Nah, kalau kalian pakai Intel yang dikombinasikan dengan Nvidia, ini aman. Saya bisa bilang ini aman karena sistemnya apa ya namanya itu, saya lupa. Coba saya cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ngetper. Nah, ada yang namanya Prime Driver. Jadi kalau kalian ada dua graphic card, di sini nanti dia ada terdeteksi. Ada namanya Prime. Jadi dia Prime itu dia bisa detect mana yang apa, kalian bisa pilih mana yang kalian mau apa, proses graphic card mana yang kalian ingin jalankan. Di situ dia fungsinya. Tapi kalau ini kayak komputer ini mungkin nggak Ryzen 7700 yang ada graphic cardnya, cuman saya disable. Jadi hanya ada Nvidia-nya aja yang terdeteksi. Kenapa? Karena kasus. Nah, di laptop yang ini, mana ya? Oh, ini dia. Di laptop yang ROG Zephyrus ini, punya teman saya, dia adalah Ryzen 9 dan juga ada RTX-nya. Nah, kalau dia beda kayak kalau AMD sama AMD, dia masih bisa switching. Jadi switchingnya masih normal. Nah, kalau yang ini saya benar-benar kasus waktu itu. Saya hanya bisa diberikan satu pilihan, mau pakai yang onboard atau mau pakai yang RTX. Nah, kalau masalahnya itu Prime-nya itu nggak jalan kalau di Ryzen. Itu salah satu kelemahan dari Linux. Di sini saya pakai Manjaro. Mungkin dari teman-teman yang pakai distro lain dan sukses, mohon bisa share ke lewat komen. Jadi kita bisa sama-sama tahu, oh ada ternyata distro yang support Ryzen atau AMD dengan Nvidia. Karena dua ini benar-benar, aduh, bikin kepala saya pusing begitu. Wah, aneh kok pokoknya. Jadi apa ya? Ryzen yang laku, Nvidia yang mati. Wes. Nah, kalau Nvidia saya paksa pakai Nvidia, Ryzen-nya itu di layar gak bakal nyala karena memang dia ada jalurnya lewat onboardnya. Nah, masalahnya di laptop ini dia nggak apa namanya ya, nggak nggak bisa dimatiin itunya, yang onboardnya itu. Kalau yang di sini atau di komputer saya ini, dia bisa kita matiin. Jadi di sini saya hanya bisa terdeteksi Nvidia-nya aja. Walaupun memang pas booting dia bisa deteksi, oh ada onboardnya. Tapi karena di setting BIOS-nya sudah saya set mati, jadi onboardnya Ryzen 7700 saya itu benar-benar mati atau istilahnya ya gak aktif lah. Jadi ya Nvidia neta aja yang laku. Dan ini memang ibaratnya ya yang seperti saya bilang, kalian hanya diberikan satu GPU saja yang bisa nyala. Kalau konfigurasinya adalah Ryzen dan RTX atau Nvidia. Kalau mau RTX mau GTX sama, itu kasus yang saya dapatkan. Jadi ya, saran saya kalau laptop saya sarankan untuk hindari ini. Tapi kalau kalian memang mendapatkan atau punya pengalaman bahwa bisa jalankan dua GPU yaitu Ryzen 9 dari Ryzen-nya dan RTX atau Nvidia-nya, kalian bisa share di kolom komentar dan saya akan terima kasih banget karena memang ini apa ya, saya sendiri sampai geleng-geleng pokoknya.
Dulu juga sempat sih waktu konfigurasi PC saya ini juga saya sempat kepikiran kalau Ryzen-nya nggak bisa dimatiin GPU-nya. Waduh, bilang, kasus lagi. Kasus mana ya kira? Dan alhamdulillah tapi ternyata alhamdulillah dari Ryzen-nya untuk versi desktop bisa dimatiin onboard-nya. Jadi ini benar-benar apa ya? Benar-benar lega lah akhirnya lega ngono wis. Alhamdulillah laku. Dan itu aja mungkin dari share pengalaman untuk hardware kompatibilitas atau hardware apa aja yang bisa dipakai. Kalau kalian memang mau nanyakan hardware yang mana yang belum saya sebutkan di video ini, bisa kalian taruh di kolom komentar. Mungkin saya bisa langsung jawab atau jika memang banyak, nanti saya bikinkan part 2-nya atau video lainnya tentang hardware-hardware ini. Tentu setelah saya cek ya. Saya nggak berani ngomong ini itu kalau belum saya cek. 90% aja sudah saya tes dan sudah saya ibaratnya juga saya pegang dan sudah saya konfigurasi juga di install Linux dan lain sebagainya. Jadi ini pengalaman saya. Kalau ada yang punya pengalaman lain bisa share juga di kolom komentar dan saya terima kasih banget kalau kalian mau share. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama tahu hal yang baru. Baik, segini dulu aja video untuk kali ini dan saya harap kalian bisa atau menjaga kesehatan dan selalu tetap sehat walafiat, tetap semangat, imun dikuatkan dan bisa melaksanakan dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.